tugas screenshot ya. Oh. Oke, kita masuk ke materi berikutnya tentang persiapan pemeriksaan. Pak, boleh bertanya tidak? Ya, boleh. Saya mau bertanya tentang yang pokok SKPKB, Pak. Nah, kalau kan itu sanksi bunganya 4,8 juta, berarti dia nggak bayar udah setahun. Yang soal nomor 11. Kemudian berarti kan udah berganti tahun pajak, Pak. Jadi kalau dibayar pokok SKPKB-nya itu perlakuannya sebagai beban pajak atau PPh 21 dibayar di muka? Iya, PPh 17 dibayar di muka. Nggak bisa dikreditin gitu. Saya tadi nggak lihat tahun. Ini kan ada sanksi bunga atas SKPKB ya, 4,8 juta. Tadi kan jawabannya kan dua-duanya kan nggak bisa dibiayakan itu, baik pokoknya maupun bunganya. Karena udah Ya, lewat tahun pajaknya, Pak. bukan, memang secara aturan bunga sanksi itu bukan tidak bisa dibiayakan. Sorry, tadi saya lupa ya. Oh, Secara pokoknya aturan, juga. pokoknya juga bukan. Pokok kan Oh, dan biaya itu. Ya. Pokok pajak itu bukan biaya karena dia harusnya terutang di tahun sebelumnya. Cuma karena dia enggak enggak ada PPh terutangnya, maka kita tagih di tahun setelahnya sih. Kan ini kan nggak mungkin pas tahun yang sama ya. Nah, sanksinya juga nggak bisa dibiarkan. Ya. Tadi saya terbawa bunga ini. Kalau bunga pinjaman bisa, ya, bunga pinjaman bisa dibiayakan. Kalau bunga atas SKPKB nggak bisa dibiayakan, baik bunga maupun pokoknya juga. Ya. Terus kalau masuk dari neraca apa tadi, biaya pasar bebas pemerintah, saya baru tahu tuh ada akun itu ya. Wah, seingat saya itu nggak ada namanya biaya atas bunga, baik bunga pokok nggak ada lah gitu. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya atas ngertinya ya. Lanjut ya, biar waktunya kita cukup ya. Nanti saya kasih soal latihan pertemuan kemarin ya, keempat sama yang kelima ya. Nanti bisa dikerjakan untuk kita bahas minggu depan. Oke. Kita masuk materi persiapan pemeriksaan kelihatan ya. Oke. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Suaranya kan enak. Takutnya udah sampai selesai, ternyata nggak ada slide. Oke. Kita akan bahas
ini teoritis banget ya, asli teori. Maksudnya yang saya ajarkan mesti teoritis. Kalau ada latihannya ya itu eh, saya pun bisa dibilang baru sekali bikin audit plan sama audit program ya. Karena ini sebenarnya tugas supervisor ya. Supervisor itu berarti fungsional pemeriksa yang senior ya. Biasanya rata golongan 4 ya, di KPP atau KPP-nya KPP yang agak terpencil ya mungkin golongan 3 pun ada yang supervisor. Tapi rata golongan 4. Di mana dia akan punya tugas membuat audit plan sama audit program. Cuma ya itu kadang-kadang ada supervisor yang tidak suka atau tidak mau ya. Sehingga kadang dibebankan ke anggota tim atau ketua tim. Oke. Namanya juga persiapan ya. Persiapan itu pasti sebelum ya, sebelum dilaksanakan. Kalau pelaksanaan itu namanya bukan persiapan. Atau sudah SPHP, sudah laporan, ya itu bukan persiapan. Coba saya tanya, kalau membuat KKP masuk persiapan bukan? Membuat KKP, kertas kerja pemeriksaan, itu termasuk persiapan atau bukan? Bisa jawab? Nggak ada yang berani? Saya aja belum periksa Pak, gimana menjawab gitu ya. Oke, sebenarnya itu ambigu ya yang saya kritik. Karena KKP itu maksudnya KKP apa gitu ya. Karena di persiapan juga ada KKP sebenarnya. Nanti kita ada lihat ya. Jadi KKP persiapan juga ada sebenarnya. Cuma bedanya kalau yang dimaksud saya tadi KKP ya saat pelaksanaan ya. Misalkan KKP pedagang usaha ya, pembelian, harga pokok, KKP ya. Kalau itu jelas bukan persiapan, itu pelaksanaan. Tapi kalau persiapan sini ada juga KKP namanya persiapan. Isinya apa? Identifikasi masalah, audit program, audit plan. Nah, itu KKP-nya persiapan. Nah, namanya persiapan itu kalau kita persiapannya matang, pasti hasilnya 50% akan bagus. Ya. Ya, kalau teman-teman misalkan suka sama orang, ya mau menyatakan itu harus mikir dulu, kira-kira diterima apa enggak. Ya. Jangan modal nekat doang. Ya. Kira-kira dia ada rasa enggak sama saya nih. Kalau nggak ada rasa ya jangan coba-coba ya. Karena dianya apa ya merespon perhatian juga belum tentu juga suka sama kita ya. Itu bahasa itu. Nanti dia sudah pelaksanaannya ternyata ditolak gitu ya. Berarti Anda persiapannya kurang. Harusnya dipantau dulu, dipantau, diobservasi. Kira-kira dia itu suka sama saya enggak ya? Nggak perlu menugaskan agen intel ya, temennya itu suruh mediki kira-kira ada suka nggak? Sekarang Grafta mau 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 menyatakan suka sama cewek misalkan, tugasin aja temannya ceweknya itu untuk menyelidiki kira-kira suka nggak sama saya, kata Graftanya. Kalau ada indikasi ke sana, berarti persiapan udah matang nih, ya. Tinggal pelaksanaan. Ternyata nggak juga ya nggak apa-apa, namanya juga usaha ya. Nggak bercanda ya Mas Grafta ya.
Jadi gini, maksudnya persiapan itu dengan persiapan yang matang, maka kita akan berusaha mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Ketika kita maksimal, maka apa ya, harapannya itu pemeriksaan juga nggak terlalu lama. Dari istilahnya efisien dan efektif. Apa itu efisien? Ya efisien artinya kita menggunakan sumber daya yang semaksimal mungkin, ya. Atau seminimal mungkin, ya nggak ada seminimal, semaksimal mungkin, tidak terlalu besar tapi efisien. Efektif berarti waktunya juga sesuai dengan standar misalkan 6 plus 2 plus 2 misalkan. Maka itu akan lebih efektif kalau persiapannya matang. Cuma ya balik lagi ya, dengan persiapan yang matang itu belum tentu juga hasilnya sesuai harapan ya. Pengalaman saya kadang pelaksanaan itu jauh lebih berat daripada persiapan. Persiapan kayaknya manis saja. Nanya AR, wah orangnya kooperatif gini ya. Terus nanya lihat apa lagi ya, observasi kayaknya WP-nya besar gitu ya, kayaknya punya duit untuk bayar. Nah, pas pelaksanaan ternyata wah gitu ya. Ternyata R tuh membohongi kita biar cepat diperiksa aja gitu. Jadi bilangnya kooperatif apa, ternyata WP-nya super galak ya. Sudah anjing galaknya, dia lebih galak lagi ya. Terus ternyata makanya karena galak jadi akhirnya nggak bisa menghimbau usul pemeriksaan. Terus ada lagi observasinya ternyata besar pun ternyata orangnya nggak mau bayar pajak. Ya macam-macam ya gitu. Tapi persiapan tetap penting untuk persiapan kita melakukan pemeriksaan. Apa aja sih tahapannya? Kita memperoleh gambaran, ya, gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa. Menyusun rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan. Ini audit plan dan audit program. Agar pelaksanaan secara efektif dan efisien. Itu tujuan persiapan. Oke. Nah, kapan persiapan itu dilakukan? Ada nota dinas, ya. Nota dinas audit plan diterima supervisor. Jadi ada nota dinas dari mana? Ya. Dari UP2, kepala UP2 kepada supervisor. Di situ nota dinas penunjukan supervisor. Jadi waktu pemeriksaan itu kan kalau P2 ini sih kepala kantor ya, dia akan menunjuk tim mana yang akan memegang, kelompok mana yang akan memegang pemeriksaan ini. Nah, untuk penentuannya adalah membuat namanya nota dinas penunjukan supervisor. Dari nota dinas itu maka jelas, oh nanti supervisor Pak Budi namanya lah, sebut saja namanya Pak Budi. Nah, berarti nanti kelompoknya Pak Budi yang akan memegang pemeriksaan itu. Ya. Teman-teman udah PKL belum di KPP apa di Kanwil? Udah Pak. Udah, Pak. Kan sama fungsional pemeriksa nggak? Saya dikit, Pak. Ngobrol aja biasa tuh. Ngobrol. Siapa tadi? Michelle, Pak. Ya. Kenalan nggak? Kenalan, Pak. Oh, cewek? Ada yang cowok, ada yang cewek, Pak. Yang ceweknya supervisor tapi. Oh, kalau supervisor berarti udah senior itu. Yang cowoknya dong, ganteng nggak? Udah punya istri, Pak. Udah
punya istri. Nah itu saya udah pasti jadi ganteng sih Pak, tapi udah punya istri ya jangan. Maksud saya gini, minimal Mbak Michelle tahu ya, fungsional itu ada bentuknya dia tim, kelompok ya. Dia bukan masuk struktur struktur kayak kepala seksi gitu ya, atau kalau di Kanwil ada kepala bidang. Dia seperti kelompok aja, kelompok. Nah, kelompok itu namanya kelompok fungsional. Jadi kelompok fungsional ini akan tugasnya hanya melakukan pemeriksaan saja. Ya. Nah, kelompok ini dipimpin oleh, sebenarnya bukan dipimpin ya, apa istilahnya, diketuai lah. Kenapa? Kenapa saya bilang nggak dipimpin? Karena pimpinan dari fungsional itu sebenarnya semua kepala kantor. Saya nih anggota tim. Pimpinan saya bukan profesor, tapi tetap kepala kantor. Artinya saya patuhnya sama kepala kantor. Artinya kalau profesor melenceng, saya boleh tidak menuruti karena saya atasannya adalah kepala kantor. Begitupun profesor atasnya kepala kantor. Nah, ketua tim juga kantor. Tapi namanya juga kelompok pasti ada ketuanya ya kan, ada ketua kelompok. Nah, kelompok ini biasanya supervisor namanya. Nah, kelompok ini adalah fungsional yang paling senior di situ. Ya. Nah, ketika seperti itu maka itu namanya kelompok. Ya. Nah, satu kantor itu biasanya ada 2 atau 3 kelompok. Ya. Kalau KPP yang kecil biasanya mungkin hanya satu kelompok. Taruhlah 2 kelompok ya. Supervisornya ada namanya Pak Budi sama Pak Badu misalnya. Budi Badu itu nama-nama yang biasa kita di buku pelajaran SD ya. Budi Badu, Budi. Budi. Nah, tapi yang ditunjuk sama kepala kantor di sini Pak Budi supervisornya. Maka Pak Budi akan membuat namanya audit plan sama audit program ya. Setelah dapat ND, maka dinas pendidikan supervisor. Ya, nanti dari situ akan dari ND audit plan audit program itu baru akan dibuat sprintnya, surat perintah pemeriksaannya. Jadi namanya persiapan itu bukan jauh ya, pokoknya sebelum dengan SP2. SP2 itu adalah mulai pelaksanaan pemeriksaan. Ya. Menyampaikan SP2 itu udah pas. Jadi sebelum SP2 itu namanya persiapan. Baik pemeriksaan lapangan, ya, SPPL, pemeriksaan lapangan, atau pemeriksaan kantor, SPDRPK. Ya. Nah, ini kegiatan tahap pemeriksaan. Pertama, mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak yang dilakukan di kantor. Ya. Wawancara dengan AR, ya, yang melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Ya. Mengumpulkan data baik internal maupun eksternal dan informasi mengenai wajib pajak. Jadi, persiapan bisa dengan wawancara dulu dengan AR. Ya. Misalkan AR kan biasanya dari himbauan yang buntu ya, atau himbauan yang nggak mau pembetulan, biasanya AR akan melanjuti kepada usulan pemeriksaan kan itu ya. Nah, ketika usulan pemeriksaan misalkan ditunjuklah pemeriksaan ini ke Pak Budi. Pak Budi nanti nyamperin AR-nya, gimana Mas WP ini? Gitu ya. Enak nggak orangnya? Ya. Kooperatif nggak? Susah nggak? Besar nggak perusahaannya? Kan itu ya. Nah, itu salah satu teknik wawancara. Ya. Atau mungkin bukan supervisornya, mungkin anggota timnya atau ketua timnya ya, yang ngajak ngobrol. Itu sudah tahap wawancara juga ada masuk. Biar jadi bayangan si pemeriksa itu, oh nanti WP-nya tuh kooperatif, oh WP-nya tuh galak, ya nggak kooperatif, jadi harus punya teknik gimana cara meredam amarahnya kan itu ya. Terus apalagi
perusahaannya besar, cabangnya di mana-mana, gudangnya di mana-mana, berarti ada gambaran nanti, oh nanti pas saat pelaksanaan saya harus menyiapkan apa, misalkan tenaga ahli forensik untuk mengunduh data elektronik. Oh nanti saat pelaksanaan saya harus eh, membawa kartu segel misalkan ya, untuk barangkali ada tempat-tempat yang dirasa perlu, terus ada simpanan dokumen tapi WP tidak terlatih, kita segel. Pokoknya dari gambaran itu kita akan melakukan persiapan-persiapan. Ya. Pengumpulan data internal maupun eksternal ya. Internalnya apa? Misalkan dari SIDJP. SIDJP itu kan sistem itu kan ada profil ya, ada data pemegang saham, data pengurus. Data pengurus. Nah, biasanya data pengurus itu hanya pelengkap saja ya. Tapi jangan salah loh, itu bisa jadi perlu kalau kita ada kebuntuan. Saya pernah ngalamin waktu saya di Bali ya, di Kabupaten Masuka ya. Itu saya pernah SP2 ya, pemeriksaan, tapi ternyata WP-nya nggak di tempat, artinya nggak sesuai dengan data di SIDJP, di sistem kita ya. Nanti WP udah pindah. Waktu itu saya masih baru, saya bingung, Pak, gimana nih? Nah, waktu itu belum ada fungsional ya, masih seksi-seksi ya, PPH badan. Waktu kasih PPH badan ngomong ke saya, coba cek di SPT atau di profil siapa pemegang sahamnya atau pengurusnya. Cari alamatnya, kita datangin. Dan ternyata benar ya. Informasi itu ternyata efektif ketika kita sudah buntu ya. Karena kan pemeriksaan harus butuh WP, butuh pembukuannya kan itu ya. Gimana memeriksa kalau nggak ada WP-nya, nggak ada pembukuannya, kan itu. Apalagi pembukuan, WP-nya aja nggak ada misalkan. Kan nanti kan kita ada tahapan SPHP ya, ada tahapan closing conference ya gitu. Nah, masa WP-nya aja nggak ada. Maka kita datangin ternyata benar WP-nya sudah pindah, tidak update alamat di KPP ya. Dari situ kita akhirnya bisa ketemu WP-nya, dapat pembukuannya, kita melakukan pemeriksaan ya. Jadi data itu tetap penting, walaupun mungkin awal-awal bisa jadi kayaknya nggak penting nih ya. Yang penting WP-nya bisa bayar apa enggak. Gitu. Ternyata jangankan bayar, ketemu aja WP nggak ketemu. Ya. Ternyata data itu udah. Atau baru kemarin lah saya baru mungkin beberapa bulan yang lalu ya, saya tahun kemarin sih, tapi masih akhir bulan. Saya dapat tugas perusahaan bukti permulaan ini, bukti permulaan ya. Permulaan, bayangkan permulaan kan udah pidana ya. Itu ternyata WP-nya aja nggak tahu itu di mana, tapi bisa lolos sampai keluar SP2 Super ya. Jadi tahap persiapan ini sangat tidak apa ya, tidak bagus lah. Saya kurang suka ya. Tapi mungkin karena pidana jadi main cepat aja langsung keluar sprint Super ya. Ternyata WP-nya nggak ada karena alamatnya cuma apartemen, ternyata virtual office dan sudah nggak di situ. Udah pusing lagi saya. Ini udah pidana tapi WP-nya aja nggak ada ya. Gimana mau kalaupun ujungnya penyidikan misalkan, WP-nya aja nggak ada. Mau kita pidanakan siapa kan gitu ya. Kalaupun naik penyidikan. Ya alhamdulillah saya menggunakan data itu, data pengurus itu. Ya. Data pengurus, saya datangi ke rumahnya. Itu pun ketemu sih ketemu, tapi orangnya nggak ada. Buntu lagi, tapi setidaknya ada secercah harapan. Ya. Minimal pengurusnya menerima ya, surat kita kan gitu ya. Tapi lama pun tidak, lama-lama saya tunggu pun nggak ada kabar. Ini WP-nya mana, nggak datang juga. Sudah saya suratin di rumahnya, ya tanda tangan asistennya ya, maksudnya pembantunya ya. Ternyata nggak juga, nggak datang juga. Nah, terus akhirnya
ketemunya pas apa? Akhirnya ternyata ketemu sama konsultannya yang bisa menghubungkan kita. Ternyata WP-nya ketakutan, sampai ketakutan nggak menghubungin saya ya. Dapat surat di rumahnya malah bukannya menghubungi saya atau ke Kamil, malah ketakutan nggak mau datang. Ya itu kalau saya kritisi persiapannya kurang bagus, karena eh, harusnya itu tidak lolos untuk urusan pertemuan, karena kalau lolos eh, terus nggak ketemu WP-nya repot, menutupnya kan repot. Sumir pun nggak mudah bikin apa, LPP sumir. Oke. Dari eksternal, misalkan eksternal datanya apa? Misalkan data jual beli saham di bursa, ya, di bursa efek, atau misalkan data PPh pasal 22 dari instansi pemerintah. Saya bendaharawan sekolah sering bertransaksi dengan CV ABC untuk pengadaan peralatan sekolah. Dari pasal 22 itu ternyata PP ini nggak pernah lapor SPT. Ya. Harusnya kan pasal 22 ada, berarti kan dia ada transaksi, ada penghasilan. SPT-nya nggak lapor, kan gitu. Itu bisa data eksternal. Ya. Eksternal, kenapa eksternal? Karena ini datanya dari instansi pemerintah. Tapi kalau sudah masuk ke sistem kita ada namanya SDJP, itu ada putih pungut pasal 22 misalkan. Nah, kalau sudah masuk sistem kita itu namanya data internal. Tapi kalau baru surat dari instansi pemerintah, ya, surat menyurat, nah itu masih data eksternal. Mengumpulkan data observasi. Nah, ini observasi ya. Kita observasi dulu ya. Kita mata-matain lah kalau perlu ya. Tapi jangan terlalu intens. Karena apa? Kita pemeriksa tidak ada wewenang untuk melakukan pengintaian, pemantauan. Justru yang boleh itu adalah intelijen. Kita ada intelijen di Kamil ya, sama di kantor pusat. Kalau di KPP nggak ada intel. Nah, maksudnya struktur intel nggak ada, tapi orang intel ada mungkin ada, tapi yang jelas di Kamil ada. Nah, kita bisa minta tolong intel untuk mengobservasi WP ini ya. Kira-kira WP ini bagaimana ya, walaupun besar, kira-kira masuk bisa enggak ya, ada anjing penjaganya enggak gitu ya. Saya kalau mungkin disita mungkin paham ya, kalau di Bali itu banyak juga yang pakai anjing menjaga ya. Nah itu saya tuh orangnya ketakutan, takut ya sama anjing ya. Jadi kadang-kadang kalau pas datang yang datang anjing duluan, saya langsung minta tolong itu anjingnya di, diatur lah gitu ya, supaya tidak ganggu. Dari observasi itu kita bisa melihat, oh ternyata perusahaan itu begini kondisinya. Jadi nanti kita punya persiapan, ya. Nanti sebelum ke sana kita apa aja yang kita perlukan. Terus menyiapkan sarana. Yang jelas membuat nih audit plan sama audit program. Ya. Entah nanti teman-teman akan bikin apa enggak, nanti latihan apa enggak, saya belum tahu ya. Nanti coba aja. Intinya ini sebenarnya tugasnya supervisor ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman di sini sudah dikenalkan, sudah bikin audit plan sama audit program ya. Udah mantap ya. Misalkan teman-teman nanti diterima di JP ya, datang-datang, Pak saya mau jadi supervisor di sini. Kaget pulang kantornya, kok ini pegawai baru kok mau jadi supervisor? Apa alasannya? Karena saya waktu belajar sama Pak Robi, dosen pemeriksaan, saya pernah bikin audit sama audit program. Karena emang ini tugas supervisor, bukan tugas anggota sebenarnya. Jadi nanti teman-teman akan latihan membuat audit plan sama audit program. Apa aja sih tahapannya? A sampai G. Mengumpulkan data wajib pajak. Tadi udah jelas ya, mengumpulkannya dari internal maupun eksternal. Ya. Mempelajari dan menganalisis data WP. Kita pelajari dan analisis. Analisis itu bisa membuat dalam bentuk
rasio ya, rasio atau tren ya. Nanti kita lihat. Identifikasi masalah ya. Kalau pemeriksaan khusus ya, biasanya ada identifikasi masalahnya ada di mana? Di analisis risiko ya. Analisis risiko itu yang buat AR biasanya. AR ketika sudah menghimbau WP nggak bayar juga, dia bikin analisis risiko untuk WP ini diperiksa ya di fungsional pemeriksa. Maka nanti AR akan membuat namanya analisis risiko. Nah, di situ kelihatan masalahnya apa ya. Apakah WP ini diduga ya SPT tahunan badannya tidak benar, nggak benarnya pun gimana kan itu ya. Biasanya lebih kita fokus misalkan di pembeliannya. Kenapa pembeliannya kok diduga nggak benar? Nah, ternyata ada data dari eksternal ya, yang masuk ke sistem, jadinya dari internal, berupa pembelian penjualan lawannya ya, penjualan lawannya yang besar. Berarti kan pembeliannya WP kita ya, yang kita bisa. Dia lapor pembelian itu cuma 5 miliar, padahal dari data yang kita dapatkan, pembeliannya itu harusnya 20 miliar misalnya. Kalau pembeliannya dari 5 miliar, berarti penjualannya paling sekitar 7 atau 8 miliar kan gitu ya. Dengan kita punya data pembelian 20 miliar, maka kita menduga ada omset atau penjualan yang lebih dari 20 miliar. Alasannya apa? Ya WP-nya masih running ya. Bukan yang kondisi rugi atau chaos kan enggak ya. Jadi kita menduga ada penjualan yang lebih besar daripada yang dilaporkan di SPT ya. Nah, itu identifikasi masalah salah satu. Dan banyak lagi ya. Tapi intinya dia hanya untuk deteksi awal ya. Tetap kita akan pemeriksaan secara lengkap ya. Kalau oktesis kita lengkap pemeriksaan sampai dengan dokumen. Oke. Setelah itu dengan masalah kita tahu pos-pos mana yang kita periksa ya. Berarti pos pembelian, pos penjualan, ya, lagi pos apa lagi? Pos piutang kan itu ya. Atau pos penjualan tunai, ya. Pos diskon, baik diskon pembelian maupun diskon, itu kita akan teliti betul. Tapi bukan berarti meniadakan pos-pos yang lain, ya. Karena OKC kita harus tetap memeriksa semua, bahkan jenis pajak yang lain, ada PPH, PPN, gitu. Kita menyusun rencana pemeriksaan atau audit plan. Audit plan dan audit program. Audit plan itu adalah rencana pemeriksaan yang dibuat oleh supervisor untuk apa? Untuk merencanakan kita pemeriksaan dari awal sampai dengan akhir. Bahkan di audit plan ada namanya asumsi atau rencana waktu selesai pemeriksaan. Ya pasti waktunya akan disesuaikan dengan standar 6 ya, pengujian, 2 pembahasan, laporan, ya, pembayaran ya. Nah itu tahap-tahap itu pasti digunakan. Walaupun nanti hasilnya bisa jadi melebihi daripada audit plan sama audit program. Yang penting dari awal kita persiapannya sesuai dengan standar dulu. Ya. Walaupun hasilnya nggak sesuai ya apa. Kecuali pemeriksaan lebih banyak, maka dia maksimal setahun. Nggak tercapai sesuai audit program, audit plan nggak apa-apa. Tapi dia setahun harus selesai. Ya. Itu lebih banyak. Menyiapkan sarana pemeriksaan dan pelaksana pemeriksaan. Kalau teman-teman pajak, saya kira paham ya, pemeriksaan SPT lebih bayar. Ya. Saya dulu jurusan akuntansi bingung. Ya. Emang LB harus diperiksa ya? LB emang harus ada setahun selesai ya? Ya karena dulu waktu di STAM-nya nggak belajar pajak, ya. Pajak sih belajar tapi nggak banyak ya, SKS juga nggak banyak. Jadi tahunnya ya on the spot di lapangan. Oh ternyata LB itu setahun harus selesai. Memang ada diklat sih, diklat sebelum kita ke DJP kita ada diklat pajak juga.
Di situ memang udah mulai dikenalkan, tapi benar-benar terasa banget tuh ketika sudah di lapangan ya. Jadi kalau udah dapat SP2 sprint pemeriksaan lebih bayar itu sudah bayangannya jatuh tempo kapan gitu ya. Nah, teman-teman kalau Anda mungkin ada yang PKL di KPP khusus ya, kan khusus kayak PMA itu luar biasa itu jatuh temponya hampir tiap bulan tuh ada. Jadi bulan ini dia harus selesai yang mana, bulan depan harus selesai yang mana, harus ada prioritas. Kalau fokus sama yang masih lama jatuh temponya malah yang jatuh tempo yang sudah mau selesai terabaikan. Makanya pentingnya kita persiapan itu. Ya, persiapannya harus matang. Menyiapkan sarana pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Ya, apa aja sarana yang kita butuhkan. Nah ini, jadi proses dimulainya persiapan. Ada nota dinas ya, untuk menyusun audit plan yang dimas supervisor. Siapa yang membuat nota dinas ini? Kepala UP2 ya. Kepala UP2 maksudnya kepala kantor. Ya. Bikin nota dinas untuk profesor bikin audit plan sama audit program. Nah, KKP-nya, nah ini KKP-nya ada 3, identifikasi masalah, audit plan, sama audit program. Ya. Ada 3 KKP saat persiapan. Kalau KKP-nya pemeriksaan pelaksanaan itu banyak ya, bisa lebih daripada 10 ya. Artinya nggak ditentukan, tergantung kebutuhan. Tapi kalau KKP-nya persiapan cuma 3, identifikasi masalah, audit plan, sama audit program. Setelah membuat audit plan audit program, identifikasi masalah, maka KKP itu akan ditandatangani oleh kepala kantor ya, nanti untuk jasa membuat SP2 atau sprint pemeriksaan ya. Surat perintah pemeriksaan, nanti SP2 itu akan diterima pemeriksa untuk memulai pemeriksaan. Jadi ternyata persiapan itu bukan pas dia nerima SP2, bukan. Justru sebelum dia nerima SP2, itu namanya tahap persiapan. Maka disiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan. Terus baru kita pengetahuan pemeriksaan lapangan maupun panggilan untuk pemeriksaan. Nah, kegiatannya adalah mengumpulkan menjadi data WP yang dilakukan di kantor DJP. Ya. Ini penting ya. Kenapa penting? Karena dokumen kita tuh banyak ya. Dokumen kita banyak dan ketika kita dan WP kita banyak juga. Ya. Teman-teman pernah ada yang di ini nggak? Pernah ada yang PKL di seksi pelayanan nggak? Ada nggak? Saya dulu di rolling, Pak. PKL di rolling ya? Jadi dapat Di rollingnya, nah dapat semua. Di rollingnya tuh benar-benar di KBP apa cuma di depan komputer? di KPP, Pak. Saya depan komputer, Pak. Iya. Nah itu. Tadi ada yang bilang di rolling sih Pak, tapi depan komputer ya sama aja nggak ngalamin. Nah serunya itu ketika benar-benar di KPP ya. Nah, saya pernah itu waktu PKL itu di KPP kalau di namanya di gudang berkas tuh paling nggak enak. Ya. PKL yang paling nggak enak itu ketika di gudang berkas sudah pengap, ya. Berkasnya banyak, ya. Dan seperti kita, mohon maaf, kayak seperti PKL-nya anak SMA lah gitu ya. Tapi nggak masalah namanya PKL, mau anak SMA, mau anak STAN, mau anak siapa, ya. Tetap harus menikmati ya. Saya nikmatin aja berkas. Oh, berkas itu kayak gini ya. Induk berkas itu kayak gini ya. Kita belajar. Yang pakai tali-tali gitu ya. Kadang-kadang talinya lepas, berkasnya juga entah kemana ya. Nah, itu salah satu kita data internal kita ya. Terus juga ada dari wawancara.
Nah, selain itu juga ada dari eksternal ya, dari bursa ya, media massa, ya, koran. Ya. Saya dulu awal pemeriksa sering tuh beli koran gitu ya, buat karena lagi semangat jadi pemeriksa ya. Ternyata nggak kepake itu media massanya karena nggak nyambung. Sebenarnya media massa kita harusnya yang nyambung. Nah dulu kan zaman dulu kan nggak ada internet ya, adanya cuma koran. Jadi seolah-olah jangan-jangan nanti ada berita yang berhubungan dengan WP yang kita periksa kan gitu. Atau WP kita mau periksa dari WP yang muncul di media massa ya. Ternyata nggak ada ya. WP yang muncul di media massa adalah WP-WP yang nggak jelas. Ya. Kebanyakan instansi pemerintah, nggak usah kita periksa instansi pemerintah ya. Nah, kalau kita sudah dalam internet lah, kita ketik aja misalkan kita penasaran yang namanya PT ABC, ketik PT ABC Jet, nah itu muncul semua ya. Dia lagi bikin apa, bikin pabrik, bikin apa semua ada di internet ya, enak. Ya, itu media massa kita perkumpulkan untuk persiapan. Nah ini yang saya bilang berkas data ya, berkas induk, maaf berkas induk nih. Kalau berkas data sih ada di apa di sistem ya. Yang dimaksud berkas induk nih. Teman-teman mungkin kalau yang online saya pikir kayaknya tahu nggak ya berkas induk ya. Itu tergantung WP-nya. WP-nya semakin besar, berkasnya juga semakin tebal, ya, panjang. Kita juga perlu berkas data dari sistem MPN. MPN tahu ya, modul penerimaan negara ya. Di situ kalau WP itu sudah bayar, maka pasti muncul di MPN. Ya. Dengan ada nomor NTPN, nomor tanda penerimaan negara. Nah, kalau sudah dapat NTPN, maka dipastikan dia sudah masuk ke kas. Tapi kadang-kadang NTPN juga ada yang dipalsukan loh, jangan salah ya. Saya pernah waktu di KPP Indramayu, itu ada berani-beraninya notaris yang memalsukan. Tapi bukan notarisnya sih, anak buahnya lah, pegawainya yang memasukkan SST 4 ayat 2 ya. Kan biasanya notaris kan hubungannya dengan developer ya, developer atau apa yang hubungan dengan tanah, bangunan kan itu. Nah, mengklaim saya udah bayar Pak, 42. Ini SSP-nya, ini NTPN-nya. Pas kita cek di NPN, ternyata NTPN itu nggak ada. Ya. Dia main Photoshop di edit-edit, soalnya NTPN-nya itu. Ternyata dicek, nggak ada. Apalagi uangnya masuk tuh nggak ada. Nah, itu sebenarnya udah larinya ke pidana itu, pemalsuan dokumen. Cuma ya karena kita minta uangnya aja ya kita ya udahlah tolong di store yang benar, kalau enggak saya tutup ke polisi. Akhirnya dia mengakui SSP-nya palsu, dia bayar ke kas negara, dapat NPN, baru muncul di NPN. Kenapa kita butuh NPN? Karena kadang-kadang ada ya, data pembayaran pajak yang eh, di berkasnya nggak ada, tapi sebenarnya udah bayar. Apalagi sekarang zaman paperless ya, bayar pajak pun bisa pakai handphone, internet kan itu ya. Bahkan SSP pun udah mungkin udah nggak dipakai ya. Sekarang pakainya SSE, surat setoran elektronik. Di situ yang penting ada NPN bahwa dia sudah dinyatakan sudah bayar pajak. Jadi kalau bicara sebenarnya yang langkah maju ya DJP daripada pajak lain, ya. Pajak Pemda aja masih banyak tuh. Ya. Dan bermotor aja harus pakai kayak ke bank, habis ke bank nanti baru ada pengesahan. Nah itu akhirnya kita butuh apa perantara makelar ya, pajaknya berapa makelarnya berapa kan itu ya. Nah, kalau di DJP mau pajaknya 5.000 pun yang nggak usah pakai makelar ya, semua ya 5.000 keluar uang ya. Bukan 5.000 pajaknya tapi pakai makelar bayar 50.000 jadi 55.000 dong keluarnya.
Karena kita sistemnya sudah canggih, ya 5.000 ya 5.000 ya. Terus KKP LHP sebelumnya ya. Bisa jadi pemeriksaan kan modusnya sama ya rata-rata ya. Misalkan PP ini mainannya misalkan memanipulasi di pembelian ya. Berarti kita coba cek di KKP sebelumnya. Oh benar, KKP sebelumnya dulu pernah diperiksa dia pembeliannya kena koreksi yang besar. Oh dia mainannya di biaya promosi, berarti pasti biaya promosinya ini di markup terlalu besar. Bahkan mungkin bisa jadi nggak dibikin daftar nominatifnya ya. Itu bisa jadi referensi kita untuk pemeriksaan yang kita lakukan ya dengan melihat yang sebelum-sebelumnya. Profil ya, analisis resiko. Nah, tadi ya cerita ya, analisis resiko yang tadi. Nah, identifikasi masalah dari analisis resiko aja udah kebaca ya. Bahkan ya, kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu kan kita nggak ada namanya tahapan analisis resiko ya, nggak ada tuh. Tapi dulu jago-jago pemirsa kita, asal ada SPT aja dia bisa ngelihat. Kayak ahli nujum itu, wah ini sudah salah di sini, udah periksa. Ya, benar di situ salahnya. Karena udah mainannya tiap hari pajak SPT ya, maka bisa membaca dari SPT aja. Oh di sini dia pasti manipulasi. Ya. Nah, sekarang nggak bisa gitulah, nggak bisa gitu. SPT-nya pakainya apa? SPT-nya pakainya ISPT ya, bukan dokumen lagi. Pembayarannya pun pakai SSE ya. Jadi nggak bisa gini lagi ya. Nah, paling nanti kita pas pemeriksaan minta dokumen. Baru kita bisa melihat SPT. Oke. Jadi yang risiko bisa dari situ. Nah, dari berkas seksi terkait itu akan ke supervisor atau ketua kelompok. Jadi dalam daftar berkas WP yang dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan penampilan koordinasi kepala UPT. Jadi profesor harus punya data ini, data dan dokumen ini untuk membuat audit plan sama audit program. Biasanya ini sesi waskon tadi profil, sesi resiko ya, dari AR ya. AR kan ada di sesi waskon ya. Teman-teman udah di KPP udah bayangin secara lapangan. Oh iya. Teorinya kan saya waktu belajar itu AR itu di sesi waskon. Pas saya ke KPP, oh benar ya, benar-benar online itu. Biasanya dari sini deh di komputer. Ya maklum pandemi ya. Tapi kalau yang teman-teman bisa datang ke KPP, oh iya ini Mas AR nih. Mas AR ini ternyata di seksi waskon ada 1, ada 2, ada 3 kan dia. Tapi kalau seksi waskon yang pemeriksaan biasanya pengawasan ya, seksi 2, 3, 4 ya. Kalau seksi waskon 1 biasanya untuk penyuluhan. Oke. Dari situ, jadi sebenarnya kalau PKL itu cocoknya sih offline ya, bukan online. Ya namanya pandemi kan, yang didatangin juga ketakutan, yang mendatangi juga ketakutan ya. Jadi serba takut semua ya. Nah, jadi tapi kalau kita ke lapangan, oh benar nih teorinya seperti ini. Oh benar kata Pak Robi tuh, MPN itu ada di sisi PDI. Kita PKL, PDI ternyata ada data MPN. Ada berkas data. Berkas data itu apa sih? Alket maksudnya. Alket dari KPP lain ya. Atau dari instansi lain ngirim data ke kita bentuk dalam bentuk alket. Alket ini akan berguna apa? Untuk pemeriksaan, untuk pengawasan, ya, HR, pemeriksaan oleh pemeriksa, berkas data itu alket. ISPT dari SPT yang kita sudah scan ya. Terus seksi pelayanan berkas induknya, kita dia tebel-tebel. Berkas induk itu ada pendaftaran waktu awal dia pendaftaran NPWP, ada pengukuhan PKP, ya. Bahkan sampai akte pendirian juga ada dari awal sampai dengan perubahan atau di berkas induk. Ya. Seksi pemeriksaan. Nah, ini dari mana
kita dapat data dari KKP LPP sebelumnya ya, biasanya gitu. Kita ada sistem di situ, misalnya ketik nama aja, oh dulu pernah diperiksa tahun 2014. Kita tinggal minta ke pemeriksaan, ke seksi pemeriksaan ya, tolong carikan LHP pemeriksaan PT ini tahun ini. Nanti dari sistem dia lihat, oh ada di gudang berkas sebelah mana. Kan punya gudang arsip, ya. Ada arsip di pemeriksaan. Nah, di situ kita bisa belajar, oh tahun dulu tuh begini pemeriksaannya. Temuannya banyak kan di pembelian misalnya. Tapi tadi audit plan sama domnya begitu. Saya pilih gimana orang tua saya. Oke, seksi penagihan ada SKP tunggakan ya. Kenapa perlu tunggakan? Nah, biasanya tunggakan ini kita perlu kalau kita pemeriksaan lebih bayar. Ya. Pemeriksaannya restitusi, biasanya kita minta dikurangi dulu tuh dengan tunggakan dia. Ya. Dan jangan dia ada tunggakan nggak lapor, telat lapor ya. Nah, kan biasanya sama air dipotong STP. Nah, STP-nya nggak dibayar, jadi tunggakan. Nah, nanti sebelum cair, kita kurangkan dulu dengan tunggakan pajaknya. Sehingga diharapkan dia terima bersih. Kalau dia terima duit duluan, terus kita minta uangnya, biasanya agak susah. Ya. Mending kita potong di depan, sebelum cair, kita potong tunggakannya. Nah, terus untuk mendapatkan profil wajib pajak, ya, proses bisnis kita dengan wawancara, ya, wawancara dengan AR-nya. Nah, ini wawancara ini tadi saya bisa dilakukan oleh siapa aja, baik supervisor, ketua tim maupun anggota tim. Tujuannya apa? Kita tahu profilnya, ya, atau proses bisnisnya ya, dari mulai mungkin dia industri ya, misalnya industri kain, ya. Nah, jadi kita tahu dia di mana beli benang, ya, atau beli bahan bakunya, ya. Nanti baru jadi masuk ke industrinya, sampai outputnya adalah berupa kain atau baju ya. Kita tahu proses bisnisnya. Dengan proses bisnis kita lebih tahu. Nah, mungkin cerita aja nanti ngantuk nanti. Sesuai dan ngantuk. Jadi canggih loh. Ada WP penjualan mobil. Mobil ini mobil sekelas inilah. Mungkin teman-teman lihat ada Ferrari ya, ada Bentley, ada apa lagi, mobil-mobil mahal lah ya, mahal. Ya mobil Toyota aja mahal, berarti Ferrari itu lebih mahal lagi. Nah itu canggih loh pemirsa kita tuh. Dia tahu itu ternyata dengan proses bisnis itu kita tahu ternyata barang itu nggak langsung ke Indonesia, dia mampir dulu di Singapura. Nah, sehingga dari Singapura itu ada indikasi under invoice. Invoice, dari situ jelas harganya itu diturunkan, nggak sesuai harga yang sebenarnya. Nah, ketika kalau punya LB, kita bisa menekan besar. Tapi sayangnya pemeriksaannya tergoda untuk kolusi sama WP-nya. Akhirnya ketangkap KPK, semua dipecat dari kepala kantor sampai dengan anggota tim. Jadi pemeriksa juga harus kuat ya. Walaupun pemeriksa juga manusia ya, tapi dia juga harus kuat tahan godaan. Jadi kepintarannya itu harus digunakan untuk sebesar-besarnya untuk penerimaan negara, bukan penerimaan pribadi. Ya. Itu kejadiannya tahun yang lalu ya. Sehingga ya jangankan uang ya, kerjaan pun akhirnya dia hilang, dipecat sama Bu Menteri ya. Karena ketahuan korupsi ya. Padahal dengan kita dapat proses bisnis, kita bisa menentukan, oh dia melakukan under invoice, harganya diturunkan, sehingga penjualannya diduga tidak sebenarnya. Sehingga yang tadinya lebih bayar, misalnya harusnya jadi kurang bayar. Ya. Ya. Karena
bisa terjadi seperti itu. Yang pakai cerita dulu ya. Ada WP yang LB 400 juta, akhirnya kita bisa temukan jadi KB 200 juta. Yang tadinya dia berharap dapat uang restitusi malah kurang bayar. Ya. Tapi dia sebenarnya tahu dia mau kesalahan, dia mencoba untuk menipu ya, menipu pemeriksa. Makanya pemeriksa juga harus sebisa mungkin harusnya lebih pintar daripada WP-nya. Ya. Juga ya yang lain lah, gitu ya. Ini teori aja lah, keuangan. Menggunakan data di lapangan melalui observasi di lapangan. Kita pengamatan langsung. Ya. Ini kalau sempat, kalau sempat. Kadang antara observasi dengan SP2 cepetan datang duluan SP2-nya. Kita nggak tahu WP apa yang kita periksa juga, Mas. Ini tugasnya pemeriksaan WPT ini. Lah, WP aja kita nggak tahu yang mana ya. Harusnya kan kita persiapan dulu lah, kita pantau dulu, kita lihat dulu. Ini udah muncul SP2, masa SP2-nya kita tolak kan nggak mungkin juga. Pas kita observasi lapangan, kita tahu WP-nya nggak ada di situ. Tapi ini gimana? SP2 udah terbit kan? Untuk menutup SP2 kan nggak mudah, harus dengan LHP, baik ada pajaknya maupun sumir kan gitu ya. Makanya harusnya persiapan tuh sangat matang. Kita pastikan WP-nya itu ada. Tapi kadang-kadang ada yang intelijen yang bukan Intel, tapi Intelnet ya. Intelijennya internet. Jadi ada internet, nama ini dipastikan ada gitu. Padahal dia belum ke lapangan. Pas di lapangan malah nggak ada. Miris sekali ya. Harusnya Intel lebih jago dalam hal positif. Nah itu ya. Harusnya teori begini, ada observasi lapangan. Cuma ya saya cerita itu kadang-kadang antara kita mau observasi lapangan sama SP2 tuh datang SP2 duluan. Harusnya kalau observasi kan masuknya tahap persiapan ya. Tapi sebelum SP2 tuh harusnya kita observasi lapangan dulu. WP ini ada nggak? Jangan sampai WP nggak ada kita periksa, repot nanti nutupnya. Ya. Nah, dari observasi kita pastikan keberadaan orang pribadi atau badan itu ada. Ya. Dan pihak-pihak yang terkaitnya. Ya. Mungkin pegawainya, ya, karyawannya, mungkin konsultannya kan kadang WP kan sudah punya konsultan sendiri ya. Oh nanti WP ini konsultannya adalah KKP siapa gitu ya. Nah, kita udah tahu nanti bakal berhubungan dengan itu ya. Kalau saya dulu di Cirebon itu ada konsultan yang baik orangnya, yang baik itu apa ya? Ngomong itu enak loh. Ada yang konsultan yang ngomongnya sengak gitu ya. Ya itu macam-macam orang ya. Ya saya sih tergantung konsultannya ngomongnya kooperatif enak ya enak. Kalau dia yang sengak ya saya juga lebih keras kan gitu ya. Ya kan bagaimana kan dia kan hanya konsultan. Wajib pajaknya aja harusnya enggak sekeras itu. Kitanya harus lebih keras lagi kalau dia keras. Tapi dalam koridor yang tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya. Terus situasi kondisi di lokasi ya kita dengan nanti ternyata saya pernah itu dapat SP2 waktu di Papua itu WP-nya tuh daerah Saumlaki. Saumlaki itu ternyata di balik pulau tersendiri setelah Ambon ya. Di mana antara Pulau Ambon ya, dengan Saumlaki itu gelombangnya tinggi-tinggi ya. Wah, saya pusing banget gimana cara ke WP ya. Takutnya nyampe sana baliknya nggak bisa. Atau belum nyampe udah tenggelam di tengah jalan ya. Karena gelombangnya tinggi ya. Akhirnya ya sudahlah. Saya minta izin, saya nggak ketemu ke WP-nya, maksudnya nggak ke lokasi. Itu janjian aja di Ambon. Yang penting kan dokumennya ada kan itu ya. Akhirnya kita gagal untuk isi lapangan. Kenapa? Ya karena gelombangnya tinggi ya. Kita kan bukan berperang ya. Kalau berperang ya pasti harus maju ya. Pantang mundur. Tapi kalau kita kan hanya nyari uang pajaknya, ya udah ketemu aja di Ambon nih. WP-nya suruh ke sini ya. WP-nya kan pasti udah terbiasa menghadapi gelombang ombaknya. Bagaimana caranya dia
Kayak kita janjian di Ambon saja. Nah, akhirnya ketemu di Maluku Ambon, kita minta dokumennya, ya sudahlah, kita cukup lihat foto-fotonya, oh kayak gini, usahanya udah gitu. Kadang-kadang persiapan ini penting ya, cuma kadang tidak digubris ya, jadi kadang belum persiapan dan udah muncul SPDB. SDM, kebutuhan SDM. Nanti kita butuh tenaga, ternyata dokumennya itu banyak kan elektronik. Ya. Ya, sekarang mah semua elektronik kali ya, jarang yang masih pakai paper ya, semua kata paperless ya. Jadi kita butuh tenaga ahli forensik misalnya. Nah, nanti sebelum terjun kita sudah minta tuh bikin nota dinas permintaan tenaga ahli forensik ke kepala kantor. Kepala kantor tadi menugaskan ada namanya tim forensik ya, tim forensik di Kanwil ya, untuk ditugaskan menemani pemeriksaan saat pemeriksaan. Modus apa, penghindaran pajaknya kita lebih tahu ya. Dengan persiapan itu kita tahu, oh nanti ujung-ujungnya paling mainannya di sini lah, pembelian, di biaya gitu ya. Analisis data keuangan WP dan data lain yang relevan. Kita menganalisis data keuangan WP dan analisisnya apa? Analisis horizontal. Horizontal berarti ke mendatar ya, ke kanan ya. Nah, itu biasanya ada trennya ya, ada trennya. Setiap tahun ternyata laporan keuangannya itu penjualannya cenderung naik. Terus penjualan naik, misalnya HPP-nya naik. Atau tiba-tiba tahun yang sebelumnya nggak ada pinjaman, tiba-tiba muncul pinjaman ya tadi ya. Nah, kalau udah muncul pinjaman berarti nanti ada bunga pinjaman. Kita lihat bunga pinjaman jangan-jangan apa? Jangan-jangan dibiayakan. Ya. Nah itu kita, oh benar dibiayakan betul pinjaman. Tapi pinjamannya pastikan dulu pinjaman apa. Jangan pinjaman tadi untuk beli saham atau pinjaman untuk beli rumah pribadi eh, untuk istri ketiganya. Mending istri ketiga masih sah ya. Atau eh, apa selingkuhannya misalkan. Wah itu jelas ya. Sudah bukan usaha, apalagi tidak tidak resmi lagi ya. Tidak harus dikoreksi. Ya. Jadi muncul bunga pinjaman juga kita muncul ada pinjaman, ada bunga ya. Maaf ada utang ya. Itu juga kita harus kritisi. Oh, nanti saya minta data ini. Ya. Aksis vertikal berarti ke bawah, sama aja sih, mau kanan ke bawah yang jelas biasanya ada perbandingan antara pos tahun yang satu dengan pos yang sebelumnya. Ya. Analisis rasio berarti misalkan kemarin kita belajar analisis rasio GPM, gross profit margin, berarti rasio antara gross profit laba bruto dengan penjualan kan gitu ya. Nah, di situ sudah. Penyusunan fiskal. Nah, penyusunan fiskal dan kan biasanya WPWP yang ada dua usaha biasanya. Ada usaha final sama usaha nggak final. Nah, dari situ kita pastikan, oh nanti saya periksa nih, pasti HPP-nya jangan nyampur nih antara penjualan final sama penjualan non final, HPP-nya itu jadi satu. Kan harus dikeluarkan. Karena kan penjualan final nggak dimasukkan penghasilan, HPP-nya pun atau biayanya pun nggak boleh dibiayakan. Kita harus dikeluarkan. Nah, itu dari analisis penyesuaian fiskal. Atau ada yang biasa sering itu WP itu salah membuat eh, penyusutan, ya penyusutannya kadang-kadang masih tidak menggunakan PMK ya. Yang kemarin kita ya ada penyusutan fiskal, penyusutan akuntansi kan gitu ya. Terusnya fiskal. Nah, jam berapa sekarang ya? Oke, jam 4.
Terus analisis ekualisasi. Nah, ekualisasi yang kemarin kita bahas ya, bahwa bisa jadi penjualan secara penjualan berbeda dengan DPP PPN karena ada penjualan kredit yang beda waktu ya dengan pembuatan faktur. Nah, ada analisis ekualisasi. Atau yang terakhir kan saya pernah pemeriksaan itu kan perusahaan batubara, ya tambang batubara. Kalau di omsetnya dia misalkan kemarin itu berapa ya? Kalau nggak salah tuh 7 miliar kalau nggak salah, 7 miliar. Tapi kalau kita menjumlah dipotong pasal 23, pasal 23 kan sebenarnya ketika dia jual kan dia pasti kan pasal 23 ya atas penjualan batubara itu. Nah itu ternyata di jumlah itu DPP-nya pasal 23 itu 12 miliar. Ya. Jadi kan ada sisi 5 miliar. Nah, jadi dari ekualisasi itu, analisis ekualisasi kita bisa menduga ada penjualan yang belum dilaporkan sebesar 5 miliar. Ya. Itu baru analisis doang. Tapi kita akan pedalam dalam bentuk apa? Permintaan keterangan, dokumen. Ya. Ternyata benar ada invoice-invoice yang belum dilaporkan. Padahal awalnya dari analisis doang. Nah, tapi dari analisis itu kita bisa menjadi jembatan atau arah nanti kita mau ngapain sih pemeriksaan. Oke. Terus analisis kualitatif. Ya, sama aja ya. Perhatikan, pelajari temuan HP terdahulu. Mencari riwayat keberatan. Ya. Jadi WP ini keberatannya gimana dulu ya? Ternyata dia suka keberatan ya. Dikit, Pak saya berat, bayarnya. Pak saya berat. Berarti kita lihat riwayatnya. Dulu gimana keberatannya, diterima apa enggak? Ternyata dulu diterima, berarti jangan-jangan pemeriksaannya kurang bagus nih. Atau ternyata keberatannya selalu ditolak. Berarti memang tahun-tahun sebelumnya waktu pemeriksaannya temuannya tepat. Terus apalagi hal-hal yang penting lainnya. Intinya ini adalah satu awal analisis dulu ya. Analisis itu bukan pelaksanaan loh ya, beda. Kalau pelaksanaan nanti analisis ini nggak akan dipakai. Kenapa? Karena kan nanti saat SPHP kan bukan dasarnya analisis ya. Nggak bisa nanti omsetnya naik 12 miliar karena analisis ekualisasi, nggak bisa. Ekualisasi itu bukan pemeriksaan, itu bisa dipakai kalau metode tidak langsung. Ya. Kemarin kita sudah belajar ya, metode langsung, metode tidak langsung. Kalau metode tidak langsung bisa juga ekualisasi. Ya. Tapi dengan syarat apa? Dokumen lain kita nggak bisa ada, nggak menemukan. Pakai metode tidak langsung, pakai ekualisasi. Tapi kalau ada dokumennya lengkap, maka kita nggak bisa itu. Nah, langsung cucuk langsung kita menemukan 12 miliar. Kita pastikan 12 miliar itu dokumennya lengkap, ada invoice, ada apa, faktur. Kalau WP-nya nggak lengkap, kita cari lawan transaksinya siapa. Nah, biasanya transaksi masih nyimpen tuh arsipnya. Nah, kita minta fotokopinya, kita minta keterangannya. Oh iya benar Pak, saya dulu beli sama dia 1 miliar, saya beli 2 miliar, dikumpulin jadi 5 miliar koreksinya. Ya, paham ya? Bagaimana melakukan analisis saham keuangan? Nah, Anda kan sudah belajar ALK ya? Ada nggak sih pelajaran ALK? Ada, Pak. Ada, Pak. Itu ya. Nah, itulah. Teman-teman udah lebih jago lah pasti ya kalau hasil-hasil ya, kalau udah baca analisis laporan keuangan. Ya. Oke. Identifikasi masalah. Nah, ini. Overview penyusunan audit plan. Jadi setiap ketika profesor membuat audit plan, ya dasarnya tadi pertama LP2 tuh ini ya, kayak persetujuan ya, persetujuan akan dilakukan pemeriksaan.
Kan biasanya ketika mau pemeriksaan itu KPP itu mengajukan ke Kanwil. Ya. Kita mau pemeriksaan PT ini. Nah, nanti Kanwil memberikan persetujuan, oke, kita setujui dari 10 WP yang dinominasikan, kita nominatifnya adalah 5 saja. Ya, dari 5 itu masuk LP2 ke prakantor, LP2. Ya. Dari LP2 prakantor maka prakantor membuat nota dinas supervisor, supervisor. Dari 5 WP itu nanti 2 WP ini untuk supervisor Pak Badu, 3 WP-nya saya tunjuk ke Profesor Pak Budi misalnya. Ya. Dari itu Budi akan dapat 3 WP. Nah, dari 3 WP itu Pak Budi akan membuat audit plan, ya. Audit program. Bentuknya apa ya? Bentuknya KKP tadi ya. KKP-nya ada 3. Itu masalah audit plan, audit program. Ya. Nanti dari situ kapan waktunya? Nggak lama, 7 hari itu harus bikin audit plan, audit program. Dari mana? Dari MD penunjuk profesor. Ya. Jadi tapi bukan tanggal ND-nya lah ya. Kalau ND-nya kan bisa jadi sebelumnya. Oke, saat penerimaan ND itu profesor tanda tangan di situ. Saya terima tanggal ini. Kadang ND-nya tanggal 5, tapi baru diterima tanggal 8. Gitu. Nah, dasarnya dari mana kalau ini 7 harinya? Berarti dari tanggal 8. Kenapa? Maksimal 7 hari setelah ND diterima, bukan tanggal ND. Ya. ND itu nota dinas. Karena kita pakai sistem, nota dinasnya tanggalnya harus ngikut sistem. Ternyata tanggalnya sudah lama, baru diterima oleh supervisor kapan? Nah, supervisor terima di itu. Tantangan, terus tanggal dia terima. Jadi ND-nya tanggal 5, tapi terimanya tanggal 8. Terus 8. Karena buat dia 7 hari itu, dia harus bikin audit plan, audit program untuk menyampaikan ke UP2 atau ke Prof. Nanti UP2 akan melihat, oh perencanaannya sudah benar nih, audit plan, program. Harusnya sih begitu ya. Cuma kadang kalau UP2 percaya aja sama profesor, udahlah, saya percaya aja lah yang dibikin audit programnya sama profesor, saya setujui, saya tangani. Nah, kalau sudah setujui, maka nanti terbit SP2, surat perintah perusahaan sprint. Nah, dari SP2 itu akan kita gunakan pelaksanaan perusahaan. Tapi kalau misalkan WP-nya banyak, cabangnya, nah kita minta bantuan UP2 lokasi untuk pemeriksaan lokasinya. Ya. Nah, dalam audit plan itu ada cakupan ini ya, ada kriteria pemeriksaan, ya masuk ke apa nih, pemeriksaan khusus atau pemeriksaan rutin kan gitu ya. Tujuannya menguji kepatuhan. Terus jenis perusahaannya tadi menguji kepatuhan, terus pemeriksaan lapangan, terus ruang lingkupnya apa? Alteksis misalkan, jenis pajak. Identifikasi masalahnya apa? Misalkan wajib pajak diduga belum melaporkan penjualan sebenarnya berdasarkan pembelian dari lawan transaksi lebih besar daripada pembelian yang di SPP. Tanggal selesai perusahaan, kapan tanggal selesainya? Misalnya tanggal selesainya biasanya ikut Jatimpo, misalkan standarnya 622 atau 422, ya, tergantung perusahaannya apa. Terus ternyata setelah itu ada tanggal jatuh tempo, bisa jadi ini LB, maka jatuh temponya harus dicantumkan juga kapan harus selesai. Ya. Terus tenaga ahli apa yang kita butuhkan? Apa tenaga ahli forensik atau tenaga ahli transfer pricing? Nah, di situ dicantumkan. Nah, jadi profesor harus bisa menebak, kira-kira saya butuh tenaga ahli apa nih? Kalau perusahaannya besar, saya butuh tenaga ahli forensik. Sana pendukung, ya apa aja, misalkan formulir fakta integritas atau kartu segel, nah, itu kan
sama pendukung. Atau kendaraan dinas untuk saat pemeriksaan. Pos-pos SPT yang akan diperiksa, pos-pos apa yang kita periksa? Misalnya tadi ya, dari Universitas Masalah kita akan fokus ke pos penjualan, baik kredit maupun tunai. Apalagi pos APP, terutama pos pembelian. Terus posting apalagi pos persediaan. Dari situ kita bisa menentukan apa yang kita akan periksa. Contoh lokasi dan kewajiban kerjakan lokasi ya. Kita karena kalau ada lokasi kita minta bantuan kedua lokasi. Nah, ini ya, ini masalah data keuangan. Oke, audit scope. Scope itu apa? Ruang lingkup ya. Batasan luas pemeriksaan. Kita harus tahu kalau memang sudah tek ya kita hanya satu jenis pajak aja, nggak usah melenceng kemana-mana ya. Karena waktunya takutnya nggak cukup ya. Kalau ruang lingkupnya hanya objek apa single tek ya kita itu aja kita periksa. Ya waktunya tepat. Terus apa lagi? Langkah penyusunan KKP dan masalah. Nanti di KKP ini masalah itu ada namanya analisis rasio data keuangan terkait dengan pos-pos yang SPT ya. Rasio gross profit, ya, rasio net profit, ya. Apa aja, rasio APP terhadap penjualan ya bisa. Analisis tren, nah tren itu biasanya ya tadi analisis horizontal itu ya. Nah, biasanya tiap tahun cenderung naik nggak penjualannya, kemudiannya bagaimana. Mungkin tiba-tiba muncul tadi ada pinjaman, ada utang uang. Ini kita lihat apa utangnya. Benchmark, nah, benchmark itu tahu nggak benchmark itu rata-rata berdasarkan usaha sejenis, bisa gitu. Misalkan PT ABC ini usahanya rotan, dia harga pokoknya dari tren itu rata-rata 80%, 3 tahun 80%. Nah kita lihat yang usaha sejenis, nah, usaha sejenis benchmarknya berapa? Ternyata untuk usaha rotan benchmarknya itu untuk APP-nya adalah misalkan 70%, berarti diduga APP-nya ini ada markup sebesar 10%. Itu jadi perkiraan temuan. Baru perkiraan loh ya, kan namanya juga analisis. Ekualisasi tadi ya sudah ya. Analisis kaitan antara alket, analisis risiko yang disebut AR, hasil analisis dan pengembangan IDLP dan informasi intern dan eksternal tersedia. Jadi kita analisis keterkaitannya ya antara analisis risiko AR, misalnya tadi analisisnya tentang pembelian. Nah, berarti kita coba dengan analisis alketnya. Oh, alketnya ternyata ada data pembelian di SPDI. Itu jadi pendukung ada pembelian yang belum dilakukan. Terus ada lagi IDLP dari data pengaduan, ternyata ada data pengaduan memang besar pembelian dia. Terus ada lagi informasi intern dan ekstern. Jadi itu harus diperhatikan ya. Dulu bagi saya pembelian tuh ngapain sih kita terus pembelian? Pembelian kan mengurangi penjualan. Ternyata itu salah. Bisa jadi pembeliannya lebih besar daripada yang di SPT, kan itu. Logikanya kalau lebih besar di SPT, maka penjualannya pasti lebih besar juga dari SPT, kan gitu ya. Jadi jangan ciut dulu kalau misalkan data analisisnya itu tentang pembelian yang lebih besar, kurang besar lah gitu. Maka bukan berpikir wah berarti nanti kalau pembelian besar mengurangi pajak tuh. Bukan, justru dengan pembelian besar kemungkinan ada penjualan yang besar, maka kita bisa menentukan oh nanti kita lebih fokus ke penjualan. Ya.
Nah, bentuknya seperti inilah KKP-nya ya, itu masalah ya. Jadi Anda latihan aja lah, nanti ada mungkin ada latihan soalnya. Oke. Nah, ini contohnya ya, contohnya PT ABCDEFGH. Ini udah contoh salah lagi ya, ini fiktif lagi. Ya, namanya juga apa, nama ya, nggak boleh sebut merek ya. Datanya nggak tahu benar apa enggak ya. Kalau datanya aja udah nggak benar, nama WP-nya apalagi isinya ya, pasti di- kita update ya. Udah nggak usah nyari tuh. WP mana sih ini? Jadi udah ternyata ada kita 5 juta, di 5 juta. Nggak usah, ini kan namanya juga contoh ya. Ini contoh dari KKP identifikasi masalah. Pos-pos yang akan kita periksa, ya, pos dan turunannya. Pos turunan itu ya maksudnya eh, pendukungnya ya, bentuk turunannya ya. Misalkan dari penjualan, mungkin ada penjualan kredit, penjualan tunai ya, atau turunannya ke penjualan ke laba kan ya. Pos turunan komponen itu elemen yang mendukung suatu pos akun neraca, termasuk akun neraca. Jadi yang tadi ya kita belajar kan, jangan lihat di laba rugi aja, coba lihat di neracanya. Nanti ada neracanya apa, investasi, investasi di mana, di aset. Gitu ya. Itu akun di neraca itu namanya turunan, pos turunan dari pos-pos yang ada di laba. Oke, terus pemesanan alfeksis, berarti seluruh jenis pajak harus diperiksa. Yang di yang dipilih pos turunan dari pos dan usaha. Pengujian keabsahan seluruh kredit pajak. Nah ini ya, saya contohkan tadi ya, SSP, jangan-jangan SSP-nya itu palsu, ya, fiktif. Kita pastikan di MPN ada nggak masuknya. Kalau nggak ada, berarti itu palsu tuh. Tapi kita nggak boleh ngaku kredit pajak. Ya, nanti kredit pajak itu dikoreksi positif. Ya. SPT-nya ada kredit pajak pasal 22 50 juta misalnya. Ternyata dicek di MPN nggak ada itu pasal 50, walaupun WP-nya punya dokumennya kwitansi apa, nggak ada. Bapak bohong pasti. Karena belum masuk ke kas negara. Karena belum, jadi maka kita koreksi. Tidak ada kredit pajak pasal 22. Tuh. Jadi kita pastikan keabsahannya. Sekali lagi ya, mesti masalah dengan analisis data keuangan. Terus penulisan pos-pos usaha dengan pos turunannya dipisahkan dengan garis miring. Contohnya, dari usaha garis miring penjualan ekspor. Nah, audit plan. Ya, audit plan apa aja isinya? Ada identitas BP, ada identitas tim pemeriksa pajak. Jadi siapa yang memeriksa? Ada identitasnya di situ. Karena kan supervisor kan dia bisa membawahi banyak tim ya. Nah, misalkan PTA itu yang di Pak Budi tadi ya, kan adanya PT ABC ya. Nah, PTA ini cocoknya diperiksa sama timnya, misalkan timnya saya misalkan, timnya Robi. Nanti tim Robi itu masuk di audit plan. Terus kriteria pemeriksaan apa aja uraiannya, ada pemeriksaan, ada jenis pemeriksaan ya. Ruang lingkup, saya pikir Anda udah belajar lah ya kriteria apa aja jenis pemeriksaan. Ruang lingkup ya, tesis, single tag ya, itu masalah apa aja, tanggal selesainya kapan ya. Nanti ada di audit plan ya. Jadi identifikasi masalah itu nggak ada namanya tanggal selesai, adanya di audit plan. Kalau identifikasi masalah di audit plan ada, tapi sifatnya resume dari KKP identifikasi, ada identifikasi masalah di audit plan. Karena pendukung apa yang kita akan butuhkan ya. Tenaga ahli yang dibutuhkan, tenaga forensik, tenaga transfer pricing, ya.
tanggal jatuh tempo, ya, contohnya untuk restitusi, ya, kapan harus selesai. Buat kepala kantor panduan, nah kepala kantor juga harusnya, kepala kantor harusnya yang kalau kantornya fungsi apa mantan fungsional dia harusnya bikin tuh di tanggalannya, oh ini PTA ini RB, jadi temponya kapan, tanggalnya. Nah, ini sebelum ini harusnya kepala kantor manggil pemeriksaannya, jangan sampai ini kelewat, karena kan kepala kantor juga kena sanksi juga kalau dia kelewat, makanya biasanya 2 minggu atau 3 bulan sebelumnya lah dipanggil, gimana sudah selesai belum, kita udah mau tempo nih, gitu ya. Itu membuat tanggal jatuh. Dari mana datanya? Dari supervisor. Dari mana? Dari audit plan. Makanya audit plan harusnya dibaca itu sama kepala kantor ya. Kadang nggak dibaca kepala kantor, percaya aja dikerjakan gitu aja. Harusnya dibaca. Karena dia fungsi pengawasan juga terhadap pegawainya. Nah kayak ginilah bentuknya. Nah, audit plan, rencana pemeriksaan. Nanti contohnya aja lah ada. Ini contohnya. Formatnya seperti ini, contohnya seperti ini. Ada nggak identifikasi masalah? Ada di sini identifikasi masalah. Tapi sifatnya resume. Ada sampai I. Resume dari KKP identifikasi masalah. Ini ada tim pemeriksanya. Bukan tim pemeriksa, ada 12, 6. Jadi kenapa ada beban di sini? Supaya kantor tahu, oh ternyata itu bebannya banyak banget nih. Nah, kalau banyak banget biasanya kantor jangan kasih tim ini terus, kasih tim yang lain yang beban SP2-nya lebih sedikit. Lagi ya. Ya sih. Sebelumnya ada koreksi. Nah, ini koreksi dari persentuhan sebelumnya ya. Apa aja penjelasan koreksinya? Ini ada penjelasan koreksinya. Nanti membuat audit program. Oh, 2 menit lagi. Nah, audit program itu seperti langkah-langkah yang akan dilakukan ya. Itu disusun dari pos-pos yang akan diperiksa dalam pemeriksaan, terus disampaikan kepada kepala kantor ya, bersama dengan apa? Audit plan. Jadi audit plan sama audit program itu jadi satu, masuk ke kepala kantor ya. Dibaca sama kantor, kalau oke ditandatangani, nanti baru terbit SP2. Terus ketika ternyata dalam perjalanan ada perubahan program, nah, maka dibuat perubahan audit program. Nanti disusulin bikin revisi audit program, perubahan audit program. Saya juga. Ternyata pas di lokasi WP-nya berbeda dari yang diciptakan sama R, lebih jelek, lebih kecil. Makanya kita bikin audit program yang lebih sederhana aja. Nah, ini fungsi program. Fungsi program adalah untuk evaluasi ya, pengendalian risk ya. Jadi fungsi program adalah sebagai tadi balik lagi yang ke awal kan, ya, fungsi prosedur ya. Prosedurnya rangkaian apa saja yang kita evaluasi dalam bentuk program pemeriksaan. Oke. Buku yang akan dipinjam, buku yang akan dipinjam juga kita masukkan di audit program ya. Jadi harusnya pemeriksa itu akan lihat juga dokumen apa menurut supervisor yang kita butuhkan. Nggak semuanya harus diperiksa ya, atau dokumen nggak semuanya kita minta. Biasanya fokus ke di audit program ada tuh dokumen yang perlu kita periksa seperti tahunan, perencanaan usaha apa, laporan keuangan kan itu ya.
Jadi balik lagi program usaha berisi tentang tujuan, metode, teknik, ya, prosedur, ya, susun secara mandiri dan objektif. Dibuat oleh profesor, dibantu ketua tim, ya. Padahal profesornya kesusahan ya dibantu ketua tim untuk membuat rencana program ditangani oleh kepala UPD. Contohnya ini, bentar. Setelah itu kita bikin namanya realisasi program. Ya, apa itu realisasi program? Program itu ketika teknik pemeriksaan itu ada beberapa yang bisa dilakukan dan yang tidak dilakukan kan gitu ya. Intinya selesai itu setelah bikin laporan pemeriksaan, ya, laporan ya, berarti sudah pelaksanaan ya. Habis persiapan pelaksanaan. Nah, nanti ada namanya evaluasi dalam bentuk realisasi program. Apa aja yang sudah dilakukan, mana aja dari program yang tidak dapat dilakukan, kan gitu ya. Alasannya apa? Dikasih tahu sini. Alasannya apa? Ternyata WP-nya tidak besar atau WP-nya tidak punya dokumen secara lengkap, apa aja lah. Dalam bentuk realisasi program, bentuknya seperti ini. Nah, ini realisasi programnya. Dari metode ini langsung atau tidak langsung, gitu ya. Bisa nggak lakukan? Kalau bisa bisa. Kalau ini berarti bisa. Ya ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tidak ada SPD. Bisa juga. Sarana apa aja sarananya? Oke, takutnya kelewat ya. Yang dua lagi lah. Jadi apa aja sarananya? Misalkan tadi satu segel, kata integritas. Kata integritas tuh Anda pernah lihat belum ya? Kata integritas tuh di awal kita udah punya komitmen yang meriksa ya tidak boleh meminta atau menjanjikan atau apa ya kepada WP. WP pun tidak boleh memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pemeriksa. Jadi semua harus independen, integritas. Di situ namanya faktor integritas. Kita tangani dua belah pihak, baik pemeriksa maupun WP. Ya. Itu sebagai panduan kalau dia melanggar, tunjukkan, wah Bapak kok nawarin terus, ini kita udah punya faktor integritas. Nah itu. Nanti ada latihannya. Oke, saya pikir cukup ya. Tenaga ahli ya, ada transfer pricing ya, ada ahli IT, ahli bahasa. Oh, siapa tahu loh, kadang-kadang pernah loh kita periksa perusahaan Korea ya, ternyata pimpinannya itu nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Nah, kita butuh tenaga ahli bahasa ya, merubah dari bahasa Korea ke bahasa Jawa misalnya. Kita kan orang Jawa, kita pengen langsung nggak usah ke bahasa Indonesia, langsung ke alih ke bahasa Jawa. Bisa, bisa. Oke, sementara itu dulu sambil nunggu pertanyaan, saya ngisi kartu pengajar dulu ya. Silakan siapkan pertanyaannya. Ini 67 ya, kelas 67 ya. Salah. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang audit plan tadi itu boleh ada perubahan kan, Pak? Nah, itu kayak ada maksimal berapa kali perubahan gitu nggak, Pak? Dari rencananya itu. Oh, kalau maksimal nggak ada. Mau banyak juga nggak apa-apa, tapi jarang lah. Paling sekali 2 kali. Tergantung kebutuhan aja.
Ya. Bisa, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Hari Rabu bisa ya? Bisa, Pak. Tapi jam 2 ya. Karena saya Rabunya kemungkinan WFH, jadi saya manfaatin WFH aja lah. Karena kalau hari lain, Jumat saya kerja. Kalau Sabtunya nggak bisa ya berarti terpaksa pindah ke Rabu. Mumpung masih ada WFH, nanti nggak tahu kalau ke depannya masih ada WFH ya. Karena ini kan kita nggak boleh kuliah malam, jadi ya otomatis kita pakai waktu lain. Sebentar. Hmm. Ada bisa. Ada lagi pertanyaan? Nanti saya ini ya kasih soalnya ya untuk
pertemuan keempat dan kelima ya. Aduh, kok nggak bisa. Oke, sudah mau 3 menit lagi. Saya sudah aja ya, kalau nggak ada pertanyaan ya. Baik, teman-teman, makasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terus semangat, jaga kesehatan ya. Semoga kita tetap sehat. Bagi yang berpuasa, tetap kuat puasa. Terus kita ketemu lagi hari Rabu ya. Ketemu lagi ya, hari Rabu. Untuk portalnya tolong diurus ya. Kalau sudah syukur, kalau belum ya tolong diurus. Kita Rabu jam 4. Jam 2 sampai setengah 5 biasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sehat selalu ya. Sore, makasih Pak. Waalaikumsalam. Sore, terima kasih Pak. Makasih, Pak.